Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Rina Herlindari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Suci 03 Kabupaten Jember. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah upaya penerapan disiplin kepada siswa tanpa adanya ancaman atau hukuman. Harapannya adalah siswa memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dalam buku Restructuring School Discipline karya Diane Gusson menyatakan bahwa ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan, penghargaan, dan apresiasi dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika motivasi yang dimiliki anak yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapat imbalan, penghargaan, dan apresiasi dari orang lain, berarti motivasi tersebut masih bersifat eksternal. Sehingga guru harus berupaya menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar mereka dapat menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Untuk mewujudkan motivasi internal, maka hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Selanjutnya yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, diantaranya yaitu penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru memiliki kontrol sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, guru melakukan sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer dapat membantu murid bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Selanjutnya yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru bersama murid membuat kesepakatan untuk membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau kelas. Selanjutnya yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan melalui visi guru penggerak yaitu demi terbentuknya budaya positif di sekolah sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Oleh karenanya dibutuhkan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi.
Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini akan saya praktikkan dalam keseharian saya sebagai seorang pendidik, serta berbagi pengalaman bersama rekan guru di sekolah. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering bertengkar dengan teman sekelasnya dan juga menangani siswa yang sering tidak membawa buku pelajaran saat jam pelajaran berlangsung. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, saya menggunakan posisi manajer saat berhadapan dengan siswa tersebut sehingga membantu mereka bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah timbulnya kesadaran siswa akan pentingnya budaya positif, disiplin dan nilai kebajikan yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika ada siswa yang berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik untuk menumbuhkan tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan pada siswa permasalahan apa yang terjadi dan apa yang menjadi penyebab kejadian tersebut. Kemudian saya memberikan solusi pemecahan masalahnya tanpa menanyakan terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang telah disepakati. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah adanya kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif yang telah ditanamkan di sekolah juga dapat dilaksanakan di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan baik sehingga menjadi budaya bagi siswa di sepanjang hidupnya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.